Tapi ini kan keputusan biasanya mengatakan saya tidak pernah mempersoalkan kekerasan Islam. Karena itu saya mengatakan tidak ada satupun keraguan kami memutuskan menetapkan Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden, tapi kami tentu harus terus mencermati elektabilitasnya daripada calon presiden tersebut. Karena harapan kami tentu calon presiden Partai Golkar itu harus meraih kemenangan. Gitu. Nah itu faktor kepemimpinan juga sangat penting. Membangun demokrasi, penguatan institusi, jadi temanya penguatan institusi dan peningkatan kualitas demokrasi melalui mekanisme partai politik atau budaya demokrasi dalam partai politik. Saya lihat dari 4 hal tadi. Pertama ada yang berkaitan dengan menanam nilai-nilai yang menjadi basic perjuangan dari partai harus betul bisa ditanamkan kepada para seluruh stakeholder partai. Kedua mengenai penguatan sistemness dalam internal partai harus betul dilakukan secara demokratis dan terbuka sehingga partai tidak menjadi lembaga yang pengambilan keputusannya dilakukan hanya oleh segelintir orang sehingga disebut sebagai oligarki. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan satu yang disebut tadi reivindikasi, menanamkan di depan publik tentang partai itu, publik tahu partai itu memperjuangkan apa, sehingga publik dalam menentukan pilihan-pilihannya. Kalau dia misalnya dia kembali lagi kepada dia cenderung yang penting saya mau partai itu yang betul-betul memperlihatkan program-program karya-karya, ya tentu saya akan pilih Partai Golkar, katakan begitu. Tapi saya mau ingin partai yang betul memperjuangkan nasionalisme. Jadi bisa partai nasionalisme religius, demokrat misalnya. Dan kemudian itu satu hal yang juga penting dalam penguatan institusi kelembagaan partai. Dan yang ketiga tadi ada yang keempat itu adalah kepemimpinan juga sangat penting. Jadi oleh karena ini faktor-faktor ini sangat penting dalam kepemimpinan dan juga penting dalam penguatan fungsi-fungsi partai. Fungsi-fungsi partai sekarang ini masih kita lihat lebih hanya sebagai sarana untuk mendapatkan posisi-posisi politik sehingga menghasilkan politisi-politisi instan. Itu yang lebih nampak sekarang ini. Kalau kita mau politisi yang dididik sejak awal terpanggil masuk ke dunia politik, politik itu merupakan satu panggilan, pengabdian. Kalau sekarang ini orang lihat politik, image-nya kekuasaan itu di dalam kekuasaan itu mendapatkan berbagai macam privilege, keuntungan materi, kemungkinan dapat bisnis, dapat ini macam-macam itulah. Jadi itu yang dilihat orang politik. Nah, tentu ini politik, makna kita berpolitik itu harus kita luruskan. Sejatinya berpolitik itu adalah tidak lain adalah orang merasa terpanggil mengabdi dalam dunia politik dan rangka untuk memberikan sesuatu kebaikan bersama, kemaslahatan bersama, kesejahteraan bersama. Itulah makna yang hakiki dari politik. Nah ini yang harus kita tanam. Dan kemudian politik harus dibangun dengan nilai-nilai budaya demokrasi. Budaya demokrasi. Kita lihat memang demokrasi dikatakan oleh Winston Churchill itu bukanlah sistem yang terbaik, tapi belum ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Dari berbagai sistem yang kita kenal. Jadi oleh karena itu inilah pilihan kita. Bagaimana kita juga telah memilih demokrasi sebagai sistem kita yang dalam aktualisasi demokrasi kita itu dalam perspektif kita bangsa Indonesia negara diatur melalui konstitusi. Nah karena itulah kita harus memperkuat demokrasi kita dan itulah kita juga memperkuat kelembagaan partai dari berbagai dimensi saya katakan. Nah inilah yang pesan pandangan-pandangan yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kita pada siang hari ini. Saya persilakan rekan-rekan, saudara-saudara, sahabat-sahabat untuk memberikan tanggapannya atau memberikan masukannya dan juga memberikan juga pandangannya. Saya pikir juga pandangannya dalam kehidupan politik demokrasi kita sekarang ini. Karena perjuangan politik, perjuangan demokrasi, perjuangan yang berkesinambungan, perjuangan yang panjang.
bukan perjuangan yang pendek, apalagi yang sesaat. Yang penting adalah proses demokratisasi. Itu harus nampak kita perlihatkan dalam pembangunan demokrasi. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya sampaikan mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.